Selamat sore ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di tahun 2022. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah PKP pada sore hari ini dipimpin oleh Ibu Penatua Meti Mentang. Saya jemput ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Ajakan beribadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah, hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah pada Sang Raja di atas segala raja. Saya jemput ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan menghadap Allah dengan menyanyikan Gita Bakti 17 bait 1 dan 2, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak.
akan berdoa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, jika Tuhan telah pimpin kami melewati 1 tahun lamanya dalam kehidupan kami. Pada sore hari yang indah ini, kami berkumpul kembali Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami semata-mata, tapi semua itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami selalu ada. Untuk itu mari Bapa, Engkau memberkati ibadah PKP kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga ibadah ini menjadi atas nama Bapa, Anak dan Putra dan Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa, yang kami niat tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 40 bait 2 dan ayat 2 dan sampai 3. Kita akan berbaca secara berbalasan. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menetapkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 17 ayat 3, abadi tak nampak. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah persekutuan kaum perempuan. Kami rindu untuk kembali disapa oleh firman-Mu. Kami bersyukur saat ini kami berada di pertengahan bulan Februari. Masih sangat mudah untuk tahun 2022 ini. Tetapi penguatan dan semangat yang Tuhan berikan kepada kami sangat kami perlukan. Sehingga di saat-saat, di detik-detik, dan di tahun 2022 ini, kami boleh tetap berjalan dengan kekayaan firman Tuhan yang ditambahkan kepada kami. Sehingga kami memiliki semakin dekat kepada Tuhan, semakin kuat dengan Tuhan, semakin mengasihi, dan semakin kami dipakai sebagai alat untuk mewartakan kabar keselamatan ini. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Ibu-ibu dipersilakan berdiri.
Mari kita membuka dari Yakobus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang keempat, yang mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita patut mengucap syukur karena Tuhan yang sudah kembali memperkenankan kita untuk ada dalam persekutuan kaum perempuan. Tuhan yang mengadakan untuk saling melengkapi, saling mendoakan, terlebih untuk kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang walaupun saat ini kita ikuti secara streaming oleh karena situasi dan kondisi yang ada, tetapi mari ibu-ibu kita akan lakukan. Kita harus ingat, kita memaknainya itu. Karena kesakralan ibadah itu, kita berusaha untuk mengutamakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur kalau saat ini ada perjumpaan yang walaupun dalam setiap rumah tangga kita yang dihadirkan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah hatimu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang pertama bagian B, janganlah imanmu itu
kamu memandang dengan muka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua menyadari bahwa kita terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Suku-suku dan tingkat sosial yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Dan dalam kesetaraan ini, keragaman ini, pertanyaannya, apakah di dalam kehidupan, dalam kesetaraan ini, sebagai umat yang memiliki Kristus, ada dalam persekutuan gereja? Adakah ketulusan hati saling menyapa ada dalam persekutuan gereja? Dan inilah melalui Yakobus, dia mengingatkan kecenderungan memandang muka, saling menilai berdasarkan kekayaan. Hal ini merupakan penyangkalan terhadap prinsip iman Kristen. Yakobus mengingatkan supaya tidak memilih untuk terus melihat dalam kebersamaan ini. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nasihat dalam bagian ini berhubungan juga dengan kesenjangan ekonomi yang dialami, yang amat sangat menyolok ketika itu, di antara yang kaya dan yang miskin. Masyarakat yang terdiri dari strata-strata membuat sikap mereka itu memandang muka. Terjadi itu, mereka anggap sesuatu yang biasa, yang lazim di zaman itu. Sehingga mereka memandang kepada orang yang kaya, ketika dihadirkan, mereka memberikan spesial tempat duduk yang khusus, yang dihormati, karena orang kaya. Mereka membuat sikap yang demikian. Tetapi melihat orang yang miskin itu, justru mereka kurang memperhatikan. Mereka tidak menyiapkan tempat untuk yang orang miskin. Bahkan tidak dipersilahkan. Hanya dipersilahkan di bagian yang tidak dipandang. Ibu-ibu, keadaan seperti inilah sudah tentu menimbulkan ketegangan dalam masyarakat secara umum ketika itu, juga di dalam komunitas orang Kristen secara khusus. Ibu-ibu, sikap memandang muka suatu perbuatan yang hina, yang tidak cocok dengan identitas dan iman sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus.
Walaupun perbuatan memandang muka itu sering ditemukan dalam masyarakat zaman itu, namun iman Kristen mengajarkan sikap yang baru. Sikap yang baru. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bahwa ia tidak pernah menunjukkan sikap memandang muka. Hal yang sangat sederhana, ibu-ibu. Tuhan tidak memandang muka. Ketika seseorang itu seorang yang katakanlah tidak setia sama Tuhan, dan orang yang satu ini setia, ketika ada hujan, Tuhan beri sama semuanya, merasakan bagaimana hujan. Ada panas sama diberikan Tuhan kepada orang yang jahat maupun orang yang baik. Cuaca dingin pun demikian sama. Itulah teladan yang diberikan Tuhan, yang merupakan kita harus melihat untuk tidak memilih kasih. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tindakan memandang muka ini juga memperlihatkan isi hati orang yang bersangkutan. Memandang muka terlihat dalam isi hati setiap manusia. Pertama, ia lebih menghargai kekayaan daripada menghormati moralitas atau kesalehan. Dia sudah bertindak sama seperti hakim, padahal dia bukan. Dia bersikap subjektif dan berprasangka buruk terhadap orang miskin yang hanya karena pakaiannya kotor. Itu hanya dipandang dalam kacamata manusia. Dipandang hanya dari luarnya saja. Sehingga timbul rasa perbedaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh memandang, tidak boleh mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Tidak boleh memandang iman kita dengan memandang muka. Kita harus meneladani Yesus Kristus yang dalam melakukan pelayanannya tidak pernah memandang muka. Jika kita perhatikan pelayanan Kristus, ketika Tuhan memanggil ke-12 murid, ada sebagai seorang nelayan yang mungkin saat itu dia seorang yang miskin. Tapi ada juga Tuhan memanggil orang yang kaya sebagai pemungut cukai, yang walaupun ketika itu dia memakai kekayaannya dengan hal-hal yang tidak sesuai. Bahkan juga Tuhan juga memakai pemberontak di Selot ketika itu. Dan lain sebagainya. Bahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak juga pernah menolak orang-orang yang kaya. Ketika Yesus menyembuhkan anak seorang perwira, orang yang kaya, dan juga menyembuhkan perempuan-perempuan yang kaya ketika mereka sakit,
Tuhan sembuhkan. Pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak melihat pada status sosial dari pelayanannya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sayangnya masih ada beberapa gereja menyediakan kursi khusus kepada orang-orang yang dianggap spesial. Mungkin tidak terlalu masalah ya jika dipersiapkan untuk pelayan firman, untuk yang melayani. Tidak masalah karena dia harus berdekatan dengan tempat yang dia sampaikan firman Tuhan. Tetapi jangan membuat tempat duduk itu diatur untuk bagian mereka yang memberikan perpuluhan yang besar, kasih tempat di depan. Perpuluhan yang sangat sederhana, kasih di pertengahan. Perpuluhan yang sedikit, orang duduk di paling belakang. Dan itulah yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi itu tidak terjadi dalam persekutuan kita. Atau sebagai pelayan Tuhan, kita memilih-milih untuk melayani jemaat. Karena dia orang yang kaya, hadir, yang datang banyak yang datang. Atau pelayan itu juga memilih-milih, diingatkan untuk kita. Ketika untuk melayani orang yang miskin, yang sangat sederhana, pelayanan itu tidak maksimal. Nah, kita diingatkan firman Tuhan untuk tidak memilih kasih untuk melakukan pelayanan di dalam persekutuan dalam gereja. Tuhan menginginkan supaya kita melihat dengan kacamata iman kita untuk tidak memandang muka. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini yang pertama mau mengatakan bahwa Allah memberikan juga kepada orang yang miskin. Dia memperhatikan orang yang miskin juga, bahkan dia memberikan kaya dalam iman. Bahkan juga mereka juga menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan juga Yakobus melihat sebagai faktanya bahwa orang kaya kadangkala meremehkan orang yang miskin, merendahkan. Dan bukan berarti bahwa Yakobus ini menolak orang yang kaya, tidak. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini ia mau mengingatkan bahwa yang kaya, yang miskin tidak boleh membeda-bedakan. Dalam arti jangan pilih kasih. Untuk pelayanan, untuk kehidupan kita dalam kebersamaan, Tuhan mengingatkan kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber pemberitaan firman Tuhan saat ini akan memberkati persekutuan kaum perempuan saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.
Mari kita sehati dalam doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa Kekal Kudus, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Tuhan tolong ingatkanlah kami senantiasa akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah tabur dalam diri kami, agar supaya dalam perjalanan iman kami boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah yang baik dan yang teramat baik. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami berdoa untuk pengurus persekutuan kaum perempuan, baik yang ada di tingkat jemaat, di sektor, bahkan seluruh anggota kaum perempuan. Tuhan tolong memberkati dalam tugas yang Tuhan sudah percayakan. Mari Tuhan tolong ikatkanlah kami dengan kasih dan sukacita, agar kami sekalian dapat bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas yang Engkau percayakan buat kami sekalian. Allah Bapa Kekal Kudus, kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan GPIB Jemaat Erina. Tuhan memberkati akan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Juliana Parapat Lende. Dalam pelayanan, dalam keluarga Tuhan berkati Pendeta Jemaat Pendeta Ana Leander Saerang. Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam keluarga. Bapa memberkatilah juga akan suami-suami kami, Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, baik yang ada di laut, di darat, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Sekalipun sementara jauh dengan keluarga, tetapi Tuhan selalu persatukan dalam iman, harap, dan kasih. Bahkan Tuhan kayak berdoa juga untuk suami-suami sebagai kepala imam yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong bukakan lapangan pekerjaan buat mereka untuk memenuhi akan kebutuhan kaum keluarga. Berkati akan anak-anak kami semua, baik yang masih dalam kandungan ibu sampai yang sudah di perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Bahkan yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Biar Tuhan akan jadikan anak-anak semua, ya Tuhan, menjadi anak yang takut Tuhan. Anak yang dengar-dengaran, anak yang berhasil di masa depan mereka. Menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk kaum perempuan, ya Tuhan, yang dalam kelemahan iman, Tuhan kuatkan. Yang bimbang, Tuhan pertetapkan imannya. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Yang bersuka cita, Tuhan kuduskan sukacita mereka. Kami berdoa juga Tuhan saat ini kepada seluruh presbiter bersama keluarga. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, baik multimedia, pemandu lagu, pemain organis, bahkan juga satpam, ataupun juga seluruh karyawan, kostor. Tuhan memberkati mereka semua dengan segala pengharapan dan dambaan mereka. Tuhan, mungkin di antara ibu-ibu kami ini, Tuhan, ada yang mempunyai pergumulan yang sangat berat.
Mari Tuhan tolong mengangkat dan memberikan kekuatan kepada masing-masing kami. Karena hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, semuanya dapat dilalui bersama dengan Tuhan Yesus. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan memberkati pimpinan yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yang sedang melakukan upaya situasi kondisi saat ini dengan pandemi COVID-19. Tuhan tolong supaya apapun yang mereka buat untuk rakyat Indonesia, semuanya dapat mematuhinya dengan penuh rasa sukacita. Bapa, berkatilah juga akan keamanan kami, TNI, Polri, relawan. Tuhan tolong mereka semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk nakes, tim medis yang sebagai garda terdepan menangani akan COVID yang ada. Tuhan tolong supaya Engkau berikan kepada mereka kesehatan yang prima untuk mampu mengerjakan tugas dengan baik. Sehatkan mereka bersama dengan kaum keluarga mereka. Bapa di surga, dalam doa saat ini juga kami berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan tolong memberkati mereka semuanya. Ya Bapa yang penuh kasih, biarlah keadaan situasi sekarang ini, kami percaya COVID secara global ataupun kami Indonesia ini Tuhan, kami percaya hanya Tuhan Yesus yang dapat menghalaukan itu. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami umat Tuhan. Tuhan bentengi kami semua ya Bapa dengan malaikat sorgawi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus memberkati, menuntun persekutuan kaum perempuan untuk naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik ke atas dan bukan turun di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kaum keluarga. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Bapa yang penuh kasih, tolong karuniakan apa yang lebih daripada yang kami pohonkan kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Sambil bermohon, berjalanlah di hadapan kami semua, agar waktu-waktu yang ada kami dapat lewati dengan damai dan sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Ampuni akan setiap dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ajakan memberi, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 6 yang menyatakan,
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita yang Benar. Ibu-ibu mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, kami akan kembalikan lagi kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Engkau buka tingkap langit dan curahkan berkat bagi kami. Kami menyerahkan persembahan syukur ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.